Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban biduyufinal kiram. Laqad sarraftumuna wa nawartumuna wa farrahtumuna. Sarraftumul makan wa nawartumul majlis wa farahtumul qulub. Fajazakumullahu khairal jaza. Fawafaqakumullahu lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taib ahiba'il kiram, majelis ini adalah majelis pertemuan. Majelis ini adalah majelis pertemuan. Saya biasa menerima tamu kaum bapak, begitu juga para pemuda setiap hari Jumat, Ahad, dan Selasa. Sementara untuk kaum ibunya Rabu dan Sabtu. Itu khusus untuk majelis pertemuan karena banyak sahabat-sahabat kita dari berbagai daerah yang datang untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya ikhwan, sebagaimana biasa, sebelum para tamu memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan-pesannya, maka terlebih dahulu kita membaca sebuah hadis. Kita minta kepada Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas untuk membaca hadis yang ke-32. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas hafizahullahu ta'ala wa ra'ah telah membacakan hadis yang ke-32 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab as-sabr, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min, artinya ajaib urusannya orang yang beriman. Betul-betul menakjubkan urusan orang yang beriman. Kenapa menakjubkan? Nabi mengatakan inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya urusan orang beriman itu semuanya serba baik. Jadi nggak ada yang nggak baik.
Pokoknya dalam kondisi bagaimanapun juga orang beriman itu urusannya selalu baik. Maka itu kata Nabi menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya serba baik. Udah nggak ada nggak baiknya. Semua baik. Nah kemudian beliau mengatakan walaisa dzalika la ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak ada dimiliki oleh siapapun kecuali hanya orang mukmin yang memilikinya. Subhanallah. Jadi kalau enggak mukmin dia enggak punya keajaiban semacam ini. Yang memiliki keajaiban semacam ini hanya orang mukmin. Keajaiban yang bagaimana dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Beliau mengatakan in asobathu sarra syakara. Jadi orang beriman itu kalau dia mendapatkan kesenangan, dia mendapatkan limpahan nikmat, syakara, dia bersyukur. Nah begitu dia bersyukur, fakana khairallah. Yang demikian itu adalah hal yang baik buat dia. Orang dapat nikmat, bersyukur, bagus gak? Bagus, baik. Kemudian sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa in asabathu darra sabara. Dan kalau dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang terjadi? Sabara. Dia sabar. Maka Nabi mengatakan, fakana khairallah. Yang demikian itu juga itulah yang baik bagi seorang mukmin. Subhanallah. Bagaimana enggak luar biasa urusan orang beriman. Dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia suka, dia bersyukur. Dia duka, dia sabar. Dia senang, dia syukur. Dia malang, dia sabar. Jadi nggak ada nggak baik. Jadi kondisi umat Islam dalam bagaimanapun kondisinya, mau dia senang, mau dia susah, mau dia suka, mau dia duka, tetap baik. Subhanallah. Dan ini tentu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Nah, berapa banyak kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka dapat nikmat, mereka nggak bersyukur. Berapa banyak orang-orang yang nggak beriman kepada Allah, mereka mendapatkan kesulitan, mereka mengeluh. Nah, mereka nggak berlaku sabar. Sementara orang-orang yang beriman itu memang sudah dididik oleh imannya, dididik oleh agamanya, dididik oleh ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, agar kalau dapat nikmat syukur, kalau sulit sabar. Itu sifat orang yang beriman ya kawan. Nah kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, yuk mari kita tanamkan sifat syukur dan sabar dalam diri kita. Dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan la yadkhulul jannah illa sabir syakir. Tidak masuk surga kecuali orang yang sabar dan orang yang syukur. Nah syukur atas segala nikmat, sabar atas segala ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Nah maka itu dalam kesempatan ini kita mengajak semua yang ada di sini, ayo kita tanamkan sifat syukur dan sabar. Sifat syukur dan sabar ini wajib dimiliki oleh umat Islam, bukan sunnah, bukan ya ikhwan. Ini termasuk kalau Al-Imam Al-Ghazali mengkategorikan syukur dan sabar ini, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Arba'in fi Usuluddin mengkategorikan ini termasuk salah satu daripada 10 sifat yang merupakan usul dalam urusan akhlak. Nah maka itu saudara, sifat syukur, sifat sabar bukan sunnah dimiliki oleh orang beriman, bukan sunnah dimiliki oleh umat Nabi, tapi wajib. Wajib kita bersyukur, wajib kita bersabar. Nah sekarang saya mau tanya, kalau yang namanya wajib, berarti kalau kita nggak syukur dosa gak? Berarti kalau kita nggak sabar dosa gak? Dosa. Nah jadi jangan pandang remeh, oh kalau nggak sabar nggak apa-apa. Enggak, wajib sabar, wajib sabar, wajib syukur dan wajib sabar. Terus ada orang bilang sabar itu kan ada batasnya. Enggak, sabar nggak ada batasnya ya ikhwan. Sabar itu tidak ada batasnya. Sebisa apa kita sabar, sabar. Terus tanamkan kesabaran. Tidak ada batasan kesabaran. Yang ada batasnya bukan sabar. Yang ada batasnya adalah manusianya.
Nah, manusianya ada yang sabarnya kuat, ada yang sabarnya kurang. Jadi bukan sabarnya yang punya batas, enggak. Sifat sabar enggak ada batasnya, luas itu sifat. Sifat syukur enggak ada batasnya, luas itu sifat. Tapi kita manusianya yang terkadang membatasi diri dalam syukur dan sabar. Kira-kira jelas tidak? Iya, kadang-kadang kan kita bilang, wah ini sabar ada batasnya. Enggak, sabar enggak ada batasnya, ente yang ngebatasin. Nah, bukan sabarnya yang terbatas, sabar gak ada batasnya, kita yang membatasi sabar. Jadi ada orang yang mampunya sabarnya sampai sekian, ada yang mampunya sampai sekian, ada yang mampunya lebih jauh lagi ya ikhwan. Memang masing-masing orang punya kesabaran berbeda-beda. Iya, tapi bukan berarti sifat sabar terbatas. Sifat sabar gak terbatas, sifat sabar itu luas. Silakan, semakin kita tanam kesabaran, semakin luas kesabaran kita, maka Allah semakin cinta kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Lihat ada ma'iyah di situ. Jadi Allah yang menjanjikan. Jadi barang siapa yang sabar, saudara, Allah akan selalu bersama dia. Ma'as sabirin. Ma'as sabirin itu artinya di sana ada ma'iyah. Artinya Allah menjanjikan bahwa Allah akan selalu menyertai kita, dampingi kita, menolong kita, membantu kita, tidak meninggalkan kita manakala kita menanamkan sifat kesabaran di dalam diri kita, insya Allah. Lalu sekarang syukur. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah tentang makna syukur. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, aku ini mendapat nikmat dari engkau, kemudian aku bersyukur, aku ucapkan alhamdulillah. Lidahku bisa mengucapkan alhamdulillah, itu juga nikmatmu ya Allah, yang wajib aku syukuri. Aku syukuri lagi. Kesadaranku untuk mensyukuri nikmat lidah yang bisa bersyukur, itu juga nikmatmu pula ya Allah, yang harus kusyukuri. Jadi nggak ada habis-habisnya. Jadi sebetulnya syukur itu bagaimana ya Allah? Artinya kalau mau ditelusuri, kita ini nggak bisa bersyukur kecuali dengan izin Allah. Kita nggak bisa bersyukur kecuali dengan nikmat Allah. Kita dapat nikmat, kita bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Lidah kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat Allah yang juga wajib disyukuri. Nah begitu kita syukuri lagi, syukur yang berikutnya itu juga merupakan nikmat Allah yang juga harus disyukuri lagi. Nah kalau begitu saya tanya, ada habisnya gak? Begitu Nabi Musa bertanya begitu, apa dijawab oleh Allah? Ya Musa, kalau kau sudah menyadari betapa lemahnya manusia untuk bersyukur kepadaku, mereka nggak mampu bersyukur kepada kecuali dengan nikmatku, itulah yang namanya syukur. Subhanallah. Kira-kira jelas gak? Jadi syukur itu nggak cukup cuma ngucapin alhamdulillah, nggak cukup. Walaupun kita ucapin alhamdulillah 1000 kali, lidah kita bisa mengucapkan alhamdulillah 1000 kali, nikmat dari mana? Dari Allah. Wajib gak disyukuri lagi? Wajib. Nah manakala kita paham bahwa kita ini nggak bisa bersyukur yang sesungguhnya kepada Allah kecuali dengan nikmat Allah, kalau kita sudah sadari itulah yang dimaksud dengan bersyukur, insya Allah. Nah para ulama juga mendefinisikan di antara syukur itu makna ini, ulama banyak mendefinisikan makna syukur. Intinya saudara, syukur itu adalah kita menggunakan semua nikmat Allah di jalan Allah. Jadi segala nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk taat kepada Allah, itu namanya syukur. Tapi kalau nikmat Allah kita gunakan di jalan yang Allah tidak ridha, itu namanya kufur. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu sekalian bersyukur, niscaya pasti akan aku tambah. Allah akan tambah itu nikmat. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka ingat sesungguhnya azab Allah itu teramat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Nah karena itu akhirnya melalui majelis pertemuan ini, saya mengajak diri saya dan mengajak semua yang ada di sini, yuk kita gunakan semua nikmat Allah di jalan Allah. Nikmat apa saja? Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kesempatan, nikmat apa saja yang kita miliki yang diberikan oleh Allah, gunakanlah nikmat tersebut di jalan yang diridhai Allah.
Sekecil apapun nikmat tersebut, apalagi kalau nikmat itu besar, sekecil apapun nikmat tersebut, gunakan di jalan Allah. Nah, kalau sudah kita gunakan di jalan Allah, saudara, maka itulah pengertian kita bersyukur. Nah, kalau nikmat sehat itu disyukuri, itu disebut afiah. Ada sehat, ada afiat. Nah, apa beda sehat dengan afiat, saudara? Orang yang sehat belum tentu afiat. Orang yang sehat belum tentu afiat. Afiat itu artinya apa? Kita sehat, kesehatan kita ini digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu afiah namanya. Nah, makanya kita selalu memohon, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Nah, tapi kalau orang sehat badannya tapi nggak digunakan untuk ibadah kepada Allah, dia nggak afiyah, ya ikhwan. Zahirnya dia sehat, sebetulnya dia sakit. Sakit dia punya hatinya, sakit dia punya batinnya, dia nggak dapat afiyah. Nah, maka itu kalau minta kepada Allah sehat dan afiat. Allahumma inna nas'aluka sihha wal afiyah. Minta ya ikhwan, karena al afiyah itu artinya kenikmatan Allah yang digunakan untuk ibadah kepada Allah, itu afiyah. Nah, jadi kalau nikmat sehat kita gunakan sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Nikmat mata bisa memandang yang baik, nikmat telinga untuk mendengar yang baik, nikmat lidah bisa bicara yang baik, nikmat tangan saudara digunakan untuk bekerja yang baik, nikmat kaki digunakan untuk melangkah ke tempat yang baik. Nah, kalau nikmat-nikmat tadi yang ada di badan kita gunakan untuk yang baik, itulah yang disebut afiah. Mudah-mudahan kita mendapatkan afiah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita minta kepada Habib Hanif, coba baca qasidah dulu Habib Hanif sebelum dimulai pertanyaan. Minta daftarnya. Coba Ahmad, mana daftar tamunya, berikan ke Habib Alwi. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musina qad ja'uka للذنب يستغفرون الله يا الله إن المسيء الله للذنب يستغفر يا سيد الرسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما عدن صدقي وسري الله يا من له إن المسيئين قد جاءوك للذنب
نادي المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى أبا سادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا يا رسول الله يا من الله جاء عند الله إن قد جاءوك للذنب ثم الوجيه لدين الله سكفنا خارق العادات والسيد الكامل الأواب العيدروس مظهر القطر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن للذنب قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق وحموا مدينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من الله إن المسلمين قد جاءوا يا أهل الحسب والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب سحب البلية والضر يا سيدي يا رسول الله إن
صلوا على النبي